seharusnya jadi tempat pulang, seringkali justru menjadi sosok yang terluka dalam diam. Anak bisa tumbuh, bisa berhasil, tapi kehilangan adab kepada ibu. Islam memberikan pedoman jelas tentang hal ini. Allah menegaskan, kami perintahkan manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah. Istiqomah itu sering tumbuh dari rumah yang sunyi, dari doa seorang ibu yang berjuang dalam diam. Allah juga mengingatkan, dan doa seorang anak saleh agar dapat bersyukur, berbakti kepada orang tuanya, dan memohon agar keturunannya menjadi baik. Ini bukan hanya sakit fisik, tapi kelelahan, kekhawatiran, dan doa yang tak pernah putus. Allah menegaskan, tidak ada satupun perjuangan ibu yang sia-sia. Semua dicatat, semua bernilai. Jangan remehkan hati dan doa ibu. Bisa jadi, Allah masih memberi kita waktu karena doanya belum berhenti. Pada akhirnya, ibu tidak menuntut anaknya sempurna. Ibu hanya ingin anaknya selamat. Jika hari ini ibu kita masih ada, jangan tunggu sampai doanya tinggal kenangan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli baju di pasar Minggu, Cakep. makainya ke Pondok Ranji dalam rangka memperingati Hari Ibu. Kita ngaji di Cahaya Hati. Ya, alhamdulillah. Bismillah walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, yang sama-sama kita cintai sebagai ibu ama anak, khas dunia akhirat, Ustadz David Khalik yang gantengnya nggak habis-habis. Allahumma salli. Amin. Ibu-ibu solehah, apa kabar Besti? Pemirsa Cahaya Hati di seluruh penjuru tanah air tercinta, kita berjumpa kembali ngaji di Cahaya Hati Indonesia untuk bersama-sama membersihkan hati, memanage hati, terutama hati ibu-ibu yang kadang-kadang kurang hati-hati. Bu, ya. Udah pada jadi ibu semua? Alhamdulillah. Keluarnya dari mana kita? Nih Ustadz David yang cakep begini, dari ibunya yang cakep, bukan bapaknya. Bapaknya juga. Hari ini kita bersama-sama membumikan kembali pesan-pesan Allah dalam Al-Quran tentang bagaimana perjuangan seorang ibu. Bahasa komunikasi Allah mengingatkan anak-anak tentang jasa ibunya.
Allah langsung yang komunikasi ibu, mengingatkan anak-anak ada perempuan yang luar biasa. Abi Amir tadi berpesan ibu, sampaikan pesan kepada seluruh penjuru tanah air tercinta, cahaya hati yang menerangi hati. Allah selalu berbicara tentang kelemahan ibu, bukan kelemahan bapak. Ibu memang lemah dan kadang-kadang kelemahan ibu, anak-anak suka lalai. Tapi ketika ada derita dan kesusahan melanda, lemahnya disembunyikan. Kita mulai ibu sekalian, bagaimana dari pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13 yang puncaknya nanti dijelaskan Ustazah Erna di ayat 15. Kalau saya nganterin dulu bu, tentang mana ibu yang sering gelisah, ibu yang sering cemas, ibu yang sering ketakutan. Emang kalau anak pulang jam 12 belum pulang, yang kagak bisa tidur emaknya apa bapaknya? Bapaknya ngapain? Sama ya. Kagak suami ustazah, kagak suami ibu-ibu. Kita warawiri mondar mandir ibu, bang bangun ngapa bang, ini bocah belum pulang, biarin amat dia udah gede. Betul bu? Coba kegelisahan diobatin di surah Al-Ahqaf ayat 13 ibu, supaya nanti setelah ngaji cahaya hati, kalau anak-anak belum pulang di WA contreng atu, sekalinya contreng dua kagak dibuka-buka. Yang lebih menyakitkan nggak jelas udah dibaca apa belum. Pengen kita telepon, yang jawab bukan dia, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Sakit enggak bu? Maka apa kata Allah ibu? Di depan saya wanita soleha, di luar sana ya, di studio cahaya hati yang menyaksikan pada siang hari ini. Apa kata Allah ibu-ibu soleha? Amin. Amin. Belum dibacain ayat udah bengong. Kata Allah, innalladzina qalu rabbunallah. Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, semua orang yang beriman yang mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Makanya ibu-ibu yang percaya dengan ayat ini, yang hatinya gelisah sambil warawiri, kamar tidur pintu depan, komat kamit bibirnya kayak dukun. Kenapa bu? Mohon doa pada Allah, Rabb, lindungilah anakku dimanapun berada, di saat perlindunganku tak sampai kepadanya. Betul bu? Rabb, peluklah anakku di saat pelukanku tak sampai kepadanya. Seakan-akan inilah nada jeritan hati seorang ibu. Ibu mah kalau dicemberutin sama anak dia mah tetap nyengir. Betul bu? Ibu mah bucin sama anak. Anak mah kagak begitu sama kita bu. Pergi acara kemana aja ibu-ibu mah bebuntel. Buat siapa bu? Anak. Anaknya udah pada kawin. Buat siapa bu? Laki. Cucu. Makanya kalau maulid Ustadz David sama kondangan, tasnya pada gede-gede. Sayang sama anak. Anak mah jalan-jalan kemana-mana, boro-boro ngajak izin juga kagak. Emaknya kepoin status anaknya. Lah bocah udah nyampe di mana-mana, emak kagak dipakai izin. Lalu kita balas statusnya dengan komen, hati-hati ya nak, mamah maaf kagak izin. Kagak ngapa-ngapa, terluka hatinya, tapi tetap terkumandang kata-kata yang indah. Ibu sekalian, kenapa? Karena Allah yang maha tahu betapa perjuangan seorang ibu itu tanpa batas bu. Dari air mata, air darah, air ketuban. Yang punya air ketuban Mas David cuma kita. Ingat nak, semua air keluar dari tubuh ibumu. Kau sukses, jangan berkata ijazahku komlot, PR-ku bagus, nilainya luar biasa.
Kamu ndak tahu pertengahan malam ada dua tangan yang mulai ringkih, yang mulai keriput. Dia menengadah ke arasnya Allah. Dia berkata, Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Makanya kelihatan nih Ustadz David di depan kita, ibu-ibu pejuang. Mas David lihat enggak, alisnya udah pada turun. Ini mah mau ngaji ke Cahaya Hati, alhamdulillah dinaik-naikin. Anak juga heran sama ibunya kalau mau ngaji kece badai. Tapi di rumah seperti perempuan paling menderita di dunia. Bu, kenapa? Seorang ummahatul mukminat yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau adalah ibu-ibu hebat. Maka nih Mas David, luar biasa, di depan kita ini adalah ibu-ibu yang mencetak generasi hebat. 2025 Indonesia mencanangkan generasi emas. Generasi emas lahir dari para ibu-ibu yang banyak emasnya. Bukan gelang, tetapi ilmu dan imannya. Pas banget Bu, 2025 dicadangkan generasi emas. Pas emasnya lagi mahal. Ayo kita berlomba-lomba Ibu, menjadikan generasi kita Ibu generasi yang berkualitas. Kenapa? Karena kata Allah di dalam surah An-Nisa ayat 9, wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Allah. Imam Nawawi dalam tafsirnya yang dimaksud lemah ini 3 Bu. Yang pertama, lemah fisik Bu. Jadi kalau jalan kayak orang cacingan, ya Allah, emaknya siapa ini anak? Santing anak kita. Jangan ampe, penuhi gizinya dengan makan yang sehat, seimbang. Yang kedua, jangan sampai ibu sekalian, anak-anak kita ini lemah mental, dibullying sama sekolah, sama temennya di sekolah pulang, ngapa nangis, dikatain sama temen, mak lawan. Tuh, emaknya biasa begitu, lawan. Bukan melawan dengan kekerasan. Nak, kau diciptakan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam. Engkau ini anak ibu, nak. Ibumu ini anggota FKMT Pasar Minggu. Perkenalkan ibu hebat. Bahwa dia nggak berhak nak mengatakan kamu ini itu. Maka anak-anak yang siap mental lah, yang siap menyongsong tahun emas di Indonesia ini Bu. Yang ketiga kata Imam Nawawi Ibu, jangan sampai anak kita lemah iman. Kalau ibunya kokoh iman, Masya Allah Bu, ibu-ibu yang solehah menidurin anak, apalagi FKMT madoyan solawatan. Dari anak sampai cucu demen banget tidur di pelukan neneknya. Neneknya berkumandang, Masya Allah, walaupun Gen Z lagunya udah macem-macem Bu, tapi yang kolonial mah beda lagunya. Salli wa sallim da salli wa Masya Allah Bu, berarti ini generasi kolonial semua. Katanya sayang sekali orang Bu, ganteng kagak sembahyang. Tapi coba lihat Ustadz Khalik ganteng tetap sembahyang. Ustadz Khalik ganteng, dia tetap sembahyang. Allah, selamat hari ibu, ibu-ibu solehah. Insya Allah kita menjadi ibu-ibu yang mampu mencetak generasi yang berkualitas dan ibu-ibu yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini kita mengangkat tema sehubungan dengan Hari Ibu. Selama tadi kita mendengarkan tausiah dari guru kita. Tadi Ustazah mengingatkan kepada kita ya gimana peran seorang ibu selama menyampaikan, walaupun ada jokes ringan atau senda gurau ringan, tapi hati saya bergetar. Saya ingat ada sebuah surah Luqman ayat 14 itu dikatakan bagaimana seorang ibu itu mengandung wahnan ala wahnin, kelemahan dalam kelemahan ya gitu. Ya, mengandung kita, membesarkan kita dengan segala upayanya. Dan hari ini kita coba, yuk kita mengkaji lagi dan mencoba mengingat-ingat. Mungkin kita udah disibukkan dengan aktivitas kita sehari-hari. Kita sibuk kerja, lupa nelpon ibu kita, lupa untuk berkabar dengan orang tua kita. Mungkin orang tua telepon kita nggak sempat angkat. Yuk sama-sama kita coba ingat lagi bagaimana peran seorang ibu dalam kehidupan kita. Ya, saya mau kasih kesempatan dulu sama ibu-ibu yang mau bertanya, yang hadir di sini. Bulan ini semuanya ibu-ibu semua ya Bu ya. Ya, pantesan kelihatan kayak anak SMA semua ini. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ya mana? Oh ya silakan. Ya Ibu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul dari Majelis Taklim Nurul Solihah Kebagusan. Izin bertanya Ustazah, saya sudah berusaha mendidik anak saya dengan doa Astagfirullah. dan kesabaran. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas, senangin dulu ya. Ya. Boleh sambil duduk nggak apa-apa. Coba duduk biar tenangin diri dulu sebentar. Silahkan Ibu. Ya. Ya. Tapi hasilnya belum Maksimal. belum terlihat. Kadang saya merasa gagal gitu saja. Apakah usaha saya tetap bernilai di sisi Allah? Ya maksudnya bernilai ibadah di sisi Allah Ustazah. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah silakan Ustazah. Ya baik ibu yang bertanya dan pemirsa Cahaya Hati yang menyaksikan tayangan ini spesial di Hari Ibu. Air mata yang terwakili oleh ibu yang bertanya adalah air mata kita semua. Minal masyrik ilal maghrib, kalau bicara soal anak ibu, ini air mata gampang banget keluarnya Bu. Betul. Karena ibu yang sehat, ibu yang waras, ibu yang bertakwa selalu menginginkan anak-anaknya menjadi anak yang bertakwa. Kadang-kadang berpikir, ya Allah, bagaimana nanti kalau aku menghadapmu ya Allah, aku ditanya ya Allah, ya Pulanah bagaimana dengan anakmu? Sedangkan kau berpesan ya Allah di dalam akhir surat Kahfi ya Allah, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Masya Allah. Ditanya Bu Haji punya anak berapa? 5, 5-5-nya bener. Enggak ya Allah, yang bontot bandel banget ya Allah. Bagaimana dengan usaha saya ini ya Allah belum memunculkan hasil? Ibu, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, kita tidak diberi otoritas menentukan hasil oleh Allah. Kita hanya diberi otoritas berusaha Bu. Jangan pernah berusaha, kenapa? Karena
Karena kata Allah, wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Manusia bergantung pada usahanya. Ibu, kita mah biasa orang pasar minggu. Sekali bernabi Allah Yakub alaihi salam, seorang nabi, ketika ajal menjemput untuk meyakinkan anaknya, beliau masih bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang kamu sembah kalau nanti bapak meninggal. Sekali bernabi Allah Ibrahim, pendiri Baitullah, masih memohon kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Karena para anbiya pun tahu, Bu, beliau hanya punya kekuatan berusaha, hasil diserahkan kepada Allah. Setidaknya mohon maaf, nanti ketika kita di kuburan, telinga anak-anak baru mereview semua. Oh, benar ternyata kata emak. Oh, benar ternyata kata ibu. Nasihat ini benar. Akhirnya mereka melantunkan doa, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saat itu kubur yang sempit menjadi lega. Kenapa? Dapat paket dari anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Nggak habis-habis ya. Tapi energinya nggak pernah habis. Luar biasa, Masya Allah. Itulah ibu ya. Bagaimana seorang ibu tanggung jawabnya menyusui anak-anaknya pada saat suaminya bekerja. Suami iya kepala rumah tangga, tapi kepala di dalam rumah tangganya suami adalah ibu. Jadi kalau ada orang bilang suami kepala rumah tangga, iya betul, tapi istri adalah kepala rumah tangga dalam rumah tangganya suami. Jadi itulah betapa mulianya peran seorang ibu. Kita akan lanjutkan lagi. Yuk kita muhasabah. Ya, kita introspeksi diri bagaimana kita memperlakukan orang tua kita. Dan bagaimana juga kita berlaku sebagai orang tua. Hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.